halaman 233. Al-khutbatul ula, khutbah yang pertama, liyaumil jumu'ati, untuk hari Jumat. Al-unwanu utawi judulnya atau temanya adalah at-targhib. Iku at-targhib. Targhib itu sesuatu yang menjadikan orang itu seneng. Targhib. Fin nikahi, di dalam pernikahan. Wal hukukuz zaujiyatu, dan hak-hak suami istri. Zaujiyah itu ya berpasangan. Hak-hak suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi, bagi Allah. Alladzi dat ahalla, yang menghalalkan sapa Allah an-nikaha, pada pernikahan. Wa harrama, dan mengharamkan sapa Allah as-sifah, pada perzinaan. Asyhadu, aku bersaksi, an bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah, kecuali Allah. Wahdahu, dengan esanya Allah. La syarika, tiada sekutu, lahu, bagi Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ittaku, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian pada Allah. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, anan nikaha, sesungguhnya pernikahan, iku sunnatun, sunnah, min sunanil anbiya, dari sunnah-sunnahnya para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Jadi supaya diketahui bahwa pernikahan itu adalah sunnah para nabi dan para rasul. Jadi salah satu ciri agama yang benar itu ya memang ada pernikahan itu. Ya, itu adalah sunnah para nabi dan para rasul. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaatun, iku empat hal, min sunanil mursalin, dari sunahnya para rasul. Jadi sunahnya para rasul itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-haya'u, utawi rasa malu. Ya, rasa malu. Jadi rasa malu itu memang bagian dari keimanan.
Orang itu kalau sudah tidak punya rasa malu, ya sudah, dia akan nekat berbuat apa saja yang arahnya adalah ke dosa. Ya. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu rasa malunya tinggi. Ya, dengan rasa malu itu akan bisa menahan seseorang dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah buat taatur dan memakai minyak wangi. Jadi bukan sekedar gengsi-gengsian pakai minyak wangi, enggak. Itu sunnah kenabian. Jadi sampean badannya wangi, ya, itu sunnah Nabi. Bahkan kalau dalam kitab Tibun Nabawi itu dijelaskan sebagaimana makanan itu adalah asupan dari jasad, minyak wangi itu asupan jiwa, ya, asupannya jiwa. Ya, dengan aroma-aroma yang harum itu timbul gairah hidup. Dan para nabi, para rasul senang itu dengan minyak wangi. Yang ketiga adalah wasiwaku dan memakai siwak. Siwak itu untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut. Itu bagian dari sunnah kenabian. Yang keempat adalah an-nikahu, pernikahan. Nah, itu pernikahan. 4 hal ya. Waqat rogoba dan sungguh memberikan rasa seneng atau memberi semangat. Sapa Allahu Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah finikahi di dalam pernikahan. Baik dalam Quran, baik dalam hadis, Allah Rasul itu memberikan beberapa pengarahan agar manusia itu senang dalam urusan nikah. Kala bersabda sapa, berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Pangkiku maka menikahlah kalian. Ma pada apa-apa toba yang baik apa ma lakum bagi kalian minan nisa dari wanita. Jadi silahkan dipilih itu. Biasanya nek wong lanang ya milih sing ayu. Ya kan? Nomor 1 kuwi biasane. Normal, jenenge normal ngono. Waqala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun iku 3 golongan. Jadi ada 3 golongan. Hakun hak Allah atas Allah apa aunuhum menolong mereka. Jadi ada 3 golongan yang mana Allah itu pasti menolong mereka. Jadi ada 3 golongan yang mana Allah pasti menolong mereka. Yang pertama adalah al-mujahid, orang yang berjuang fisabilillah di dalam jalan Allah. Di dalam jalan Allah. Jadi pasti ditolong oleh Allah. Wis aja kuwatir. Yang kedua adalah wal mukatabu dan budak mukatab. Aladhi yang yuridu menghendaki dia al-ada pada bayar cicilan. Jadi dulu pada saat masih era perbudakan itu ada memang budak-budak yang pengen merdeka dengan cara membeli dirinya sendiri atau menebus dirinya sendiri dari majikannya dengan cara mencicil. Ya. Jadi ojo heran nek saiki iki ya akeh wong nyicil mobil, nyicil sepeda motor. Nek zaman biyen iku ana nyicil nyicil awake dhewe. Jadi seorang budak karena dipikir-pikir kok ya
pengen merdeka, dia juga punya keterampilan, punya penghasilan, mencicil dirinya sendiri kepada majikannya. Dan itu pasti ditolong oleh Allah sampai cicilannya lunas, sampai dia merdeka. Yang ketiga adalah wan nakih, orang yang menikah. Aladi yang yuridu menghendaki dia al-afaf pada terjaga. Ini pasti ditolong oleh Allah. Jadi syahwatnya ya menggebu-gebu, rasa cintanya pada lawan jenis ya kayaknya sudah tidak bisa tertahan lagi. Kalau zina ya dosa, ya mau onani ya dosa padha ae ngono kan. Ya nikah mbuh piye carane nikah, ya, saya ingin terjaga dari perbuatan zina, dari perbuatan yang melanggar aturan, bisa terjaga agamanya. Ayuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam, lakot hatta, niscaya sungguh mengajak, apa asyari'u syariat agama, ala nikahi atas pernikahan. 5, karena apa-apa fihi di dalam pernikahan, min masoliha diniyatin, dari berbagai maslahat atau kebaikan agama, wa dunyawiyatin, dan kebaikan duniawi. Jadi syariat Islam itu mengajak kepada umat Islam untuk menikah, karena di dalam pernikahan itu ada kebaikan baik dari sisi agama maupun dari sisi duniawi. Minha iku dari maslahat pernikahan, ghodul basor, terpejamnya mata. Jadi berhubung sudah punya istri di rumah, ya, sudah punya suami, mata itu tidak jelalatan, karena syahwatnya sudah tersalurkan dengan pasangannya itu. Ya, matanya itu tidak jelalatan. Ya nek sing dijelalati iki sik layak dinikah ngono. Kadang ya ganggu bojone wong kuwi dadi masalah. Wasianatun nafsi, dan penjagaan diri anizina, dari perzinaan. Jadi mata itu bisa terpejamkan dan diri bisa terjaga dari perbuatan zina. Jadi perlu diketahui juga bahwa pada saat Allah melarang sesuatu, itu Allah juga memberikan jalan keluar. Seperti Allah melarang zina, Allah memberi jalan keluar, yaitu nikah. Nah, gitu. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maksara sabab, wahai golongan para pemuda sing rumangsa sik nom-nom gitu. Man barang siapa istato'a, yang mampu dia, mingkum dari golongan kalian, alba'ah pada pernikahan. Ya, pernikahan itu ya bukan hanya materinya, duitnya, termasuk kalau kemaluannya itu sudah tidak tertahan. Nah imane ngono kuat, imrone gitu. Kalau ya sudah seperti itu kondisinya, ya fal yatazawwaj, maka supaya menikah. Silahkan menikah. Ya, silahkan menikah. Fa innahu, maka sesungguhnya pernikahan itu agot, lebih memejamkan, lil basor, pada pandangan. Biar matanya itu tidak jelalatan melihat pasangan, melihat
lain jenis yang sebenarnya tidak layak dilihat, kan gitu. Jadi enek wong wedok ayu lewat dideloki ya sampai anu. Ya mergone ora duwe bojo. Ya, mergone ora duwe bojo. Kalau punya pasangan ya langsung balik ke pasangannya gitu. Wa ahsanu dan lebih menjaga lil farji pada kemaluan. Itu pernikahan. Seperti itu. Lah kalau seandainya nikah ya belum mampu ya silahkan berpuasa. Ini lanjutannya hadis kan seperti itu. Karena puasa itu bisa memecah syahwat. Jadi kalau nikah itu syahwatnya disalurkan ke pasangannya. Nah kalau belum mampu ya syahwatnya dipecah dengan puasa. Wa minha dan iku sebagian dari maslahat pernikahan ijadul walad terwujudnya anak. Terwujudnya anak. Anak yang sah loh ya, bukan anak hasil zina. Alladzi yang yuntafa'u bisa diambil manfaat ba'dal mauti setelah kematian bidu'aihi dengan doanya anak itu. Nah, perlu dipikir juga. Jadi nanti kalau aku mati, siapa kira-kira yang akan mendoakan aku kalau aku tidak menikah, kalau aku tidak punya anak. Ya. Jadi kalau aku mati, nanti yang mendoakan aku siapa? Mendoakan ampunan, mendoakan kerahmatan. Tapi ya itu tadi, kalau punya anak ya dirawat betul dari sisi agamanya, itu diulangi agama tenanan, aja dilos sakwarepe dhewe. Karena apa ya? Walaupun punya anak tapi kalau tidak berguna. Jangankan mendoakan orang tua, mendoakan dirinya sendiri aja tidak mau. Ya, itu sama saja dengan mandul. Nanti untuk masalah pendidikan anak ya di lain waktu mungkin kita bahas. Wa kusulus sakinati dan menghasilkan ketenangan. Jadi orang yang sudah berumah tangga itu cenderung lebih tenang daripada yang masih bujang-bujang itu. Kalau masih bujang itu isinya tawuran, keluyuran kan ngono kan. Tawuran ayo ngono. Tapi kalau sudah berumah tangga itu lebih tenang. Wal mawaddah dan rasa cinta. Jadi mawaddah itu yang kaitannya dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Warahmati dan kasih sayang. Nah, kalau rahmah itu ya rasa sayang suami ke istri, istri ke suaminya. Ora enek ya digoleki. Kadang nek kumpul ya tukaran. Ora ketemu digoleki. Nek kumpul tukaran. Ya sing ngono kuwi ngono. Baina zaujaini antara suami istri. Jadi ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Gitu. Nah kalau dalam rumah tangga itu tidak terwujud ini sakinah, mawaddah, rahmah ini, berarti ada yang salah itu. Berarti ada yang salah. Ya, mungkin salah satu ya enggak begitu ngerti agama, atau dua-duanya memang enggak ngerti agama. Sehingga pernikahan itu ya gagal, gagal. Kayak zaman saiki kan akeh ngono kuwi. Ning KUA iki akeh wong pegatan ngono. Jadi second keluaran terbaru jarine wong-wong ngono kuwi. Tapi ya aja wong nikah kok. Harus diwujudkan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kala
berfirman sapa Allahu Allah taala yang maluhur. Wa min ayatihi, dan iku termasuk dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, an khalaqa utawi jika menciptakan sapa Allah lakum untuk kalian, min anfusikum dari diri kalian, artinya ya sama-sama manusianya, azwajan pada pasangan. Jadi sehingga terwujudlah yang namanya pernikahan. Terwujudlah yang namanya pernikahan. Lah, pernikahan itu litas kunu, agar tenang kalian ilaiha pada azwajan. Ya, ada tempat pulang lah, ada tempat pulang. Jadi cara wong lanang iki ya kerja kesel mulai pagi sampai sore misalnya, ya, terus ada tujuan pulang, nanti aku pulang ketemu istri disambut yang baik, harapannya seperti itu, harapannya loh ya. Lah perkara sampai rumah malah diamuk karo bojone kan, ya berarti ada yang salah di situ kan, ya, ada tempat pulang. Litas kunu ilaiha, ada ketenangan di situ. Wa ja'ala, dan menjadikan sapa Allah bainakum di antara kalian, ya, bersama pasangan kalian itu mawaddatan pada rasa cinta. Rasa cinta yang kaitannya dengan seperti dijelaskan tadi, hubungan seksual antara suami dan istri. Maka dalam hal ini juga perlu dicek sebenarnya. Nak, kamu minta nikah itu iso tangi temen tak gak iki manukmu iku. Ngono kuwi ya perlu kuwi ngono. Ah engko nek ora iso tangi ya mesakne bojone. Mawaddah. Ya tak omongno ngono kuwi ya ben jelas. Warahmatan, dan kasih sayang. Ya, suami atau istri itu kan aslinya orang lain. Ya kan? Orang lain. Aslinya kan orang lain itu. Terus disatukan dalam ikatan pernikahan, hidup bersama, sehingga dalam hidup bersama itu muncul yang namanya rahmah. Ya, kasih sayang. Asline ngono ya wong liya. Wa minha, dan iku termasuk maslahat dari pernikahan adalah taktiru nasli umati Muhammad, utawi memperbanyak keturunan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk untuk kuantitas umat juga, ya, termasuk untuk kuantitas umat. Ya, jadi selain kualitas, kuantitas itu ternyata ya penting. Ternyata juga penting. Fal umatu, maka utawi umat. Kulama kasurat, tiap kali banyak apa umat. Isdadat, maka bertambah apa izatuha, kemuliaan umat tersebut. Kemuliaan umat tersebut. Jadi umat itu semakin banyak jumlahnya, bagaimanapun akan mempengaruhi kekuatan dari umat itu tersendiri. Ya, kekuatan dari umat itu sendiri. Apa meneh zaman saiki kan zaman demokrasi. Ngono kan? Ya kan? Endi sing akeh, endi sing menang. Ya kan? Kan ngono. Ya, mayoritas yang menang. Wahai batuha, dan wibawanya umat tersebut. Senajan bodoh. Apa meneh pinter, wah itu. Pinter jumlahnya akeh, itu luar biasa. Ya. Itu. Ayuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam, lasaka tidak diragukan lagi.
atau tidak ada keraguan. Anna zaujata, sesungguhnya istri. Sesungguhnya istri iku sakanun, ketenangan, li zauji, bagi suami. Jadi tidak diragukan lagi bahwa istri adalah ketenangan bagi suami. Yang asalnya sebelum punya istri itu ya penggaweannya tawuran, ya, tukaran, diluk-diluk emosi, bareng duwe bojo ya rodok lerem, ya agak agak tenang gitu, ya. Wasari katu hayatihi, dan teman hidup suami. Wasari katu hayatihi, dan teman hidup suami. Ya istri itu adalah ya teman hidup suaminya. Ya bagaimanapun seperti itu, orang tuanya ndak akan bisa sepenuhnya jadi teman hidup, karena ya secara logika orang tua akan meninggal lebih dulu. Kan gitu kan? Jadi teman hidup ya sing sak pantaran ngono kuwi. Ya, teman hidup suami. Warobatu baitihi, dan robbatu baitihi itu pengatur rumahnya suami. Jadi pengatur rumahnya suami, yang ngatur kebersihannya, ngatur kerapiannya itu adalah tugasnya istri. Wa ummu auladihi, dan ibu dari anak-anaknya suami. Jadi istri itu adalah ketenangan untuk suami, teman hidup suami, pengatur rumah suami, ibu dari anak-anaknya. Wa mahwa fuadihi, dan ya kecintaan hatinya suami. Ya, kecintaan hati suami. Itu kalau keluarganya harmonis. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi gini loh, kalau kita lihat di zaman dulu, konsep pernikahan itu tidak melulu karena saling cinta. Zaman dulu loh ya. Karena banyak konsep pernikahan itu karena perjodohan. Ya, karena perjodohan. Karena orang tuanya adalah teman baik, anakmu lanang kok wedok, wedok. Aku duwe anak lanang, wis dijodokno gitu. Ya, enggak ada rasa cinta zaman dulu. Ada konsep kalau di kerajaan itu antara raja satu dengan raja yang lain. Itu anaknya dinikahkan. Perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dinikahkan. Nah, dari pernikahan itu baru muncul sakinah, mawaddah, rohmah, itu baru muncul di situ. Nek saiki gayane saling cinta, tapi nyatane setahun rong tahun pegatan. Ya kan? Ya, padahal logikanya kan harusnya lebih awet, langgeng, tapi nyatanya enggak. Nyatanya enggak. Lah wa mahwa fuadih itu sebelum nikah ya asline iki ya ora enek rasa cinta, rasa seneng. Berhubung nikah rasa cinta itu muncul. Jadi wa mahwa fuadih itu sandaran hati. Jadi istri adalah sandaran hati dari suaminya. Wa mau diusirih, dan tempat rahasianya suami. Ya, tempat rahasianya suami. Tak baleni ya, fungsi dari istri. Kok fungsi sih? Peranan ngono lho, ben rada alus. Mosok fungsi. Peranan dari istri adalah satu, ketenangan bagi suami. Yang kedua, teman hidup suami. Ketiga, pengatur rumah suami. Walaupun rumahnya masih ngontrak atau ngekos, ya. Kemudian berikutnya adalah ibu dari anak-anak suaminya. Kemudian sandaran hati suami dan
tempat rahasianya suami. Ya, tempat rahasianya suami. Tempat nyimpen rahasianya suami itu ya di istri. Karena memang ya ada hal-hal yang orang lain tidak bisa tahu kecuali istrinya. Min ajli hada, dari arah ini, amaro perintah opo asariu syariat agama liman bagi orang aroda yang menghendaki diaman an nikah pada pernikahan, an yaj'ala jika menjadikan dia orang data dinin yang wanita yang mempunyai agama, ikhtiarohu pilihannya orang al awal yang pertama. Berhubung peranan istri itu begitu luar biasa, maka syariat agama Islam memberikan perintah kepada siapapun yang pengen menikah agar pilihan pertamanya itu adalah wanita yang punya agama. Ya, punya agama. Iku wong lanang mbeweling iki kudune ngerti ngene. Ya. Bahkan kalau di luaran sana itu loh ya. Laki-laki yang suka main perempuan, ya, senengane nyewa LC kuwi. Nek dikongkon ngrabi LC iku ora gelem. Ya kena apa? Ngawur wong iku bakale dadi ibuke anak-anakku. Mosok dipilihno wong wedok kaya ngono kan. Ya kan? Ya milih wong wedok sing apik, padahal dhek mbeling. Ya, padahal dhek mbeling. Jadi para wanita ya dijaga harga dirinya, dijaga kehormatannya. Kalau jenengan semua nakal, jenengan itu ya hanya diperalat oleh para lelaki hidung belang itu. Digawe seneng-seneng tok. Dirabi ora kaya. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahu dinikah sapa almar'atu seorang wanita li arba'in pada atau karena 4 hal. Ya, wanita itu dinikah karena 4 hal. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi pernikahan itu tidak melulu karena saling cinta. Ya, tak kandhani iki wong wedok-wedok iki, tak kandhani tenan. Jadi lelaki memilih Anda sebagai istri itu setidaknya ada 4 faktor ini. Ya, setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama lima liha, karena hartanya si wanita itu. Si laki-laki itu ngincer harta Anda. Wahai para wanita, nek bahasane apa? Nek wong wedok kan matri, nek lanang bahasane arek-arek apa? Mokondo. Iya, perhatikan para wanita ya. Jadi karena ngincer harta Anda. Memang wong lanang ora gelem nyambut gawe, jaga kerdu ngono tok. Yang kedua wali hasabiha, dan karena garis keturunannya. Garis keturunannya. Rasa cinta ndak ada. Berhubung garis keturunan Anda baik, Anda dimanfaatkan untuk itu. Ya, aku tak ngerabi anake wong sugih ben katut sugih, engko ben dikai proyek, kan ngono. Ya kan? Ben ketularan sugih ngono. Nek guyonane kan arek SD kan. Bu guru takok ning gone arek wedok. Ani, kamu besar jadi apa? Pengen jadi direktur, CEO perusahaan, ya kan? Nah, terus wis pokoknya dadi wong sukses lah. Nah, sing paijo ditakoni, ya apa Jo? Dadi apa? Ngerabi aini, Pak. Ngerabi ani ae. Gampang ngono kan. Ya ngerah bondone, ngerah garis keturunannya itu. Jadi jangan
dipikir laki-laki menikahi Anda itu karena cinta pada Andanya, belum tentu kan. Ya, karena seneng bondomu, seneng apa? Garis keturunanmu kuwi. Tak ngerabi anak kiai ben aku ya dadi kiai, jadi kiai cangkokan ceritane. Ya, kiai cangkokan. Wa jamaliha dan ketiga ini ya, wa jamaliha dan kecantikannya. Nah, umumnya wong saiki ya krana ayu kuwi. Ya, krana ayu. Yang keempat walidiniha dan karena agamanya. Ini karena agamanya. Fatar maka mengambillah kemenangan atau keuntungan kamu bila tidain dengan wanita yang punya agama. Kalau tidak taribat maka jatuh ke tanah apa yadaka tanganmu. Kalau hanya milih wanita yang berharta, keturunannya baik, cantik aja, agama ndak dipilih, wah celaka kamu. Terus nek diwalik ngene. Kalau dibalik gitu. Laki-laki yang memilih seorang istri itu saja diperintah untuk memilih istri yang agamanya bagus. Kan gitu. Sementara kapanpun laki-laki itu berhak mencerai istrinya. Lah kalau seorang laki-laki saja yang berhak mencerai istrinya kapan saja, itu kalau milih istri yang baik agamanya, apalagi wanita. Nek milih bojo ya pilihlah laki-laki yang baik agamanya. Ngono lho. Ya kan? Wong lanang berhak milih, ya wong wedok ya berhak nolak. Wis ngono ae. Ya, gampang-gampangan. Ya, kalau model-modele lanang ae ya ora patek salat ngono. Ya kupinge kok bolong, tatoan, alah. Ya, ya aja diterima. Wong lanang milih wong wedoke kudu sing paham agama. Apa meneh wong wedok sing milih wong lanang, nrimo lamarane wong lanang, ya kudu sing paham agama. Nek ora ya cilakane luwih gedhe. Gitu loh. Selakannya lebih lebih besar. Ngono. Ya. Wayusanu dan disunahkan an yahtaro jika memilih dia suami azaujah pada istri al wadud yang ya mencintai. Ya memang disunahkan golek bojo iki sing wedok iki ya seneng karo sing lanang. Nek ora seneng, waduh arep turu wong loro iki ditendang iki bojone. Ceritane ya akeh ngono kuwi. Wal walud dan manaan. Walud itu gampang punya anak. Jadi disunahkan ya, laki-laki milih istri itu yang cinta pada suaminya. Itu potensi kekekalan dalam rumah tangga tinggi, dan juga milih istri yang gampang punya anak. Nek cara wong Jawa iki manaan. Ya, gampang punya anak. Liqauli Nabi karena sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tazawwaju menikahlah kalian al-wadud pada wanita yang mencintai. Ya, mencintai suaminya, terus dengan anak-anaknya itu juga telaten ngeramut, telaten ngurusi. Al-walud lagi mudah punya anak. Ya, mudah punya anak. Ya, kalau memang secara medis ya nyuwun sewu dinyatakan mandul misalnya, nah itu harus dipertimbangkan. Karena arah dari pernikahan itu kan punya anak. Kalau ndak punya anak itu juga yo yo piye yo kan gitu kan. Perlu dipertimbangkan.
Fa ini maka sesungguhnya aku Nabi Muhammad iku mukasirun, memperbanyak bikum terhadap kalian al umam pada umat. Jadi selain kualitas, Rasulullah juga mementingkan kualitas apa? Kuantitas juga. Nggih, kalau jumlahnya banyak itu ya medeni ngono lho. Ya kan? Jadi kualitas ya, kuantitas juga dihitung. Dihitung. Wa yusanu dan disunahkan juga an yahtaro jika memilih dia orang yang mau menikah al bikro pada perawan yang masih gadis. Jadi kalau segelnya sudah terbuka jangan diterima. Iki bahasane wong-wong kuwi lho, aku lho melu-melu tok ngene. Ya, jadi yang masih gadis. Disunahkan yang gadis. Li hadis Jabir berdasarkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Ya, jadi diutamakan gadis, kalau ndak ada gadis baru janda gitu loh. Ya. Berdasarkan hadisnya Jabir, ana nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kala bersabda sapa Nabi lahu pada Jabir. Fahala bikron, maka apakah tidak memilih gadis tula ibuha yang bermain-main kamu Jabir ha pada gadis, watula ibuka dan bermain-main dia gadis kepada engkau. Ini kan ceritanya Jabir itu kan menikahi janda, menikahi janda. Terus ditanya oleh Nabi, kenapa kok kamu nggak milih gadis saja? Kalau gadis kan kamu bisa bercanda sama dia, main-main, dia juga bisa bercanda sama kamu. Nah kalau memang begitu tabiatnya, kalau masih gadis itu sik seneng guyonan, dolanan, jalan-jalan, nek rondo itu serius biasanya. Karena sudah menghadapi realita kehidupan yang mungkin pahit ngono. Jadi nek arep bercanda iki ora iso. Cuma dalam hal ini Jabir mengutarakan asal muasalnya. Jadi gini Nabi, saya itu punya adik-adik perempuan yang masih gadis, yang kecil-kecil itu. Kalau saya menikah gadis, wah nanti bisa-bisa perang itu antara istri saya dan adik-adik saya, kan? Saumuran kan, gegeran, ngono kuwi. Lah adanya saya menikahi janda itu kan ya usianya lebih tua, lebih dewasa, sudah mengalami pahitnya kehidupan sehingga dia bisa merawat, ngemong adik-adik saya. Nah, gitu. Itu alasannya Jabir. Ya memang yang diutamakan gadis, tapi seandainya menikah janda ya silahkan dengan berbagai pertimbangan. Wayah taro dan memilih dia, ya, orang yang mau menikah, al jamilah pada wanita yang cantik. No. Ya golek bojoku sing ayu. Jadi pol-pole ora duwe duit ngono iki sik terhibur ndelok wajahe bojone kuwi ngono lho. Ya kan? Kena nggih sawang-sawangan. Ya kan? Tuh. Milih yang cantik. Karena kunone kuno para nabi iki bojone ayu-ayu. Ya. Jadi aja heran nek cara ustad kiai ngene bojone ayu ya aja heran. Umpama bojone elek ya kalah karo Qadar berarti. Ya, kalah karo Qadar. Li'anaha karena sesungguhnya wanita cantik iku askanu lebih menenangkan linapsihi bagi diri suami, lebih menenangkan, ya, lebih menenangkan. Wa agodu dan lebih memejamkan libasorihi pada pandangannya suami.
Ana wong wedok ayu keluyuran ning dalan, alah bojoku luwih ayu ning omah. Ngono lho. Bojoku luwih ayu ning omah. Jadi ora tertarik. Ya kan? Jadi diusahakan milih yang cantik. Nggih delok-delokan ki ning omah. Lho ya tenanan kuwi, tenanan. Ya delok-delokan ning omah. Wa dan bisa lebih menarik lima waddatihi karena pada rasa cintanya suami. Ya, pada rasa cintanya suami. Nah itu ya, itu sunah-sunah bagi orang yang pengen menikah. Kemudian wa'ala waliyil mar'ati, dan iku atas atau wajib atas walinya seorang wanita. Wali itu ya bapaknya atau Pak D-nya. Ya wali itu kan ya bapaknya itu, bapak yang sah secara pernikahan. Ya. Kalau bapaknya sudah tidak ada berarti ya Pak D-nya, Pak L-nya dari bapak dan seterusnya. An yahtaro jika memilih sopo wali laha untuk wanita ar-rajula solih pada laki-laki yang solih. Jadi jangan hanya dilihat hartanya yang melamar itu. Iku lho nduk karo kuwi pegawai bank. Ya kan? Karo kuwi lho. Mas yo ora solih-solih titik ya. Ya ora apa-apa sing penting sugih. Waduh nek carane ngono ya bubar kuwi. Karena belum tentu orang kaya itu terus dermawan. Belum tentu. Karena bisa jadi orang kaya itu justru pelit. Apalagi tidak ngerti agama. Iya bojone diseksa tok kuwi. Ya, jadi wali seorang wanita harus memilihkan suami untuk anaknya itu suami yang solih. Miman dari orang yardo yang ridho dia wali dinahu pada agamanya wa khuluquhu dan budi pekertinya. Ya, diteliti betul agamanya bagaimana, kemudian budi pekertinya bagaimana. Terus ini ya perlu saya tekankan ya. Kalau soal harta itu bisa dicek secara lahiriah. Iki sugih tenan apa ora. Secara nasab juga bisa dicek secara lahiriah. Kecantikan juga bisa dicek. Tapi soal agama ini ada tuntutan lahir batin. Karena banyak orang yang secara penampilan kelihatannya solih. Tapi hatinya ternyata sama sekali tidak solih. Ya, entah ini laki-laki maupun perempuan. Jadi memilih agama itu di samping dilihat secara lahiriah, ya diistikharoi, sholat istikharah. Karena yang tahu batin ini si calon mempelai ini, entah laki-laki atau perempuan ini betul-betul Allah. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Ya. Ketoke apik ternyata elek. Ya. Jadi harus neliti agama itu kalau neliti agama bukan hanya soal lahiriah, batinnya itu yang lebih penting sehingga butuh diistikharoi. Ya. Dan biasanya secara umum itu laki-laki yang baik itu dapat istri yang baik juga, wanita yang baik dapat suami yang baik juga. Itu secara umum loh ya. Ya enek ceritane wong wedok solihah sing lanang bejat iku ya ana. Ya, seperti Asiyah yang punya suami Fir'aun itu. Ada laki-laki yang solih, istrinya bejat itu ya ada, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut itu.
Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khotoba," ketika melamar, "ilaikum pada kalian wali, sapa man orang tardona yang ridho kalian wali, dinahu pada agamanya, wa khuluquhu dan budi pekertinya, fazawwijuhu maka menikahkanlah kalian pada orang tersebut." Ya, ketika anak gadis kalian atau saudara perempuan kalian, ya, atau mungkin ibu kalian, karena janda dan pengen nikah lagi kan gitu kan. Ya, kalian sebagai wali kalau ada laki-laki yang melamar dan kok dinilai agamanya bagus, budi pekertinya ya bagus, ya silahkan dinikahkan saja. Ya, dinikahkan saja. Diterima lamarannya terus dinikahkan. Inla seandainya tidak, kok kalian masih mengajukan berbagai persyaratan yang tidak masuk akal, mungkin minta padune arep nolak itu njaluk mas kawin sing larang. Mas kawinnya kudu 5 miliar karo sapi 10 cale. Ya kan? Seandainya tidak, taf'alu mengerjakan kalian. Seandainya tidak kalian kerjakan itu, lamarannya tetap kalian tolak. Ya. Padahal agamanya ya sudah bagus, budi pekertinya ya bagus. Takun maka akan ada apa fitnatun, kerusakan fil ardi di bumi. Wa fasadun dan kerusakan aridun yang rata, meluas. Nah, kebiasaan yang seperti itu akan menimbulkan fitnah di bumi. Jadi cobaan yang berat di bumi dan kerusakan yang rata. Ya nanti pada akhirnya perzinaan merajalela, ya kan. Kemudian ya itu yang baru perzinaan, belum sing do onani dan lain-lain kuwi. Terus yes, tatanan bumi itu rusak. Ya. Berhubung perzinaan banyak, anak hasil zina juga pada akhirnya banyak. Tatanan dunia ini rusak. Ibadallah wahai hamba-hamba Allah, itaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian pada Allah. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian ana sesungguhnya iku min ahdabin nikah, termasuk dari berbagai tujuan pernikahan, apa bina'a usratin, membangun keluarga. Ya, membangun keluarga. Jadi tujuan pernikahan itu adalah membangun keluarga atau membangun rumah tangga. Alati yang pihak di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut asakinatu utawi ketenangan, ya. Wal mawaddatu dan rasa cinta, warahmatu dan rahmat. Ini ya. Jadi 3 hal yang seharusnya ada di dalam suatu rumah tangga. Ini 3 hal yang seharusnya ada, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah. 3 hal ini. Kalau ini belum ada dalam suatu rumah tangga, nah ini harus dicari apa penyebabnya. Kenapa kok tidak terwujud 3 hal ini? Ya, kenapa kok tidak terwujud? Pasti ada masalah. Ya. Entah masalah itu dari suami, entah masalah itu dari istri, atau dari dua-duanya. Atau dari dua-duanya. Walan yatahaqqaqo dan tidak akan terwujud apa hadzal hadaf ini tujuan ila kecuali idza qoma ketika berdiri sapa kulun semuanya minaz zaujaini dari suami istri
biwajibatihi dengan kewajiban-kewajibannya. Ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan pernah terwujud kecuali ya, kalau semua baik suami istri itu harus betul-betul ngawai. Ngawai itu apa? Ya melaksanakan betul apa yang menjadi kewajibannya masing-masing. Ya. Wa ada dan mendatangkan sopo kulun semuanya suami istri ya. Min huma dari keduanya suami istri hukuko sohibihi pada hak-hak temannya atau hak-hak pasangannya. Jadi kewajibannya dilaksanakan, hak pasangannya juga didatangkan, dipenuhi, ya, dipenuhi. Fali zaujati maka iku bagi istri, artinya haknya istri, ala zaujiha atas suaminya, artinya menjadi kewajiban suami, hukukun utawi beberapa hak maliyatun yang berkaitan dengan harta. Nah ini berarti sing lanang ya kudu duwe penghasilan. Ya, harus punya penghasilan untuk menafkahi istrinya. Wa ghairu maliyatin dan selain yang berkaitan dengan harta. Jadi haknya istri yang menjadi kewajiban suami itu adalah hak yang berkaitan dengan harta, juga ada hak yang berkaitan dengan selain harta, ya, selain harta. Ya. Termasuk ya sing lanang ya kudu iso tangi manuke kuwi mau ngono. Cara kasarane kan ngono ae. Ngono. Ya kudu dijelasno ngono. Nek ora ngono kok ora mudeng. Ya kan? Tuh. Ya. Jadi termasuk ya berkaitan dengan harta kan ya makannya tiap hari, kemudian pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya itu dilaksanakan itu kewajibannya. Fa amal hukukul maliyah, maka adapun hak yang berkaitan dengan harta, kasodak seperti mas kawin, mahar. Ini pertama kali ya mas kawin itu, maharnya itu. Wa nafakoti dan nafkah tiap harinya itu dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari. Wal kiswati dan pakaian, wasukna dan tempat tinggal. Itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Pertama mas kawin, ya. Mas kawin itu juga diberikan secara niklah dengan hati yang baik. Kemudian nafkah tiap hari, kemudian pakaian, tempat tinggal. Qala bersabda berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, wa atu dan mendatangkanlah kalian an-nisa pada wanita yang kalian nikahi, sadaqatihina pada mas kawin mereka nihlatan pemberian yang baik. Nihlah itu pemberian orang tua ke anak. Ya, pemberian orang tua ke anak itu gimana? Yo ikhlas dengan hati yang baik, yo nek sampean durung tahu duwe anak, urung ngerti rasane gitu loh. Nihlah itu adalah pemberian orang tua dalam bentuk apapun ke anaknya. Itu nihlah. Lah, dalam awal pernikahan juga seperti itu. Jadi suami memberikan mas kawin kepada istri juga dengan nihlah. Ya seperti pemberian orang tua ke anak, ya harus ikhlas betul. Dan istri boleh itu minta mas kawin apa itu boleh.
ya kan? Wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah Al-Qusairi. Al-Qusairi, qala berkata dia, qultu bertanya aku, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ma apakah haku zaujati ahadina, hak istri salah satu kami, alaihi atas ahadina, artinya atas suaminya. Jadi Rasulullah pernah ditanya itu. Jadi haknya istri yang menjadi kewajiban suami itu apa? Kala bersabda sapa Nabi, an tut imaha, jika memberi makan kamu sebagai suami ya, ha pada istri, idza imta, ketika kamu makan. Jadi pada saat kamu bisa makan, nah istrimu juga harus dikasih makan. Watak suaha, dan memberi pakaian kamu ha pada istri, idak tasaita, ketika berpakaian kamu. Ketika kamu berpakaian, istrimu ya juga harus punya pakaian. Nah, zaman saiki ya prosoku sing pakaiane akeh ya wong wedok-wedok kuwi. Sak lemari kuwi isine pakaiane wong wedok. Kan ngono. Sing lanang wis pakaiane lungset pirang-pirang tahun ora ganti biasane. Bahkan ya kaos partai digawe, kaos partai. Awik tasabta, atau bekerja kamu. Jadi kalau kamu bekerja punya hasil, bisa beli pakaian, istrimu juga dibelikan. Wala tatrib, dan jangan memukul kamu al wajah, pada wajah. Jadi semarah-marahnya kamu terus kok sampai mukul, itu dilarang memukul wajah. Ya, dilarang memukul wajah. Ya. Lah nek nyaduk ya apa? Ya tambah gak oleh mukul ya oleh. Ya ana ceritane ngono, ana santri ditegur karo kiai ini. Aku kok dilapori keluargane bojomu, kowe sering gepuki bojomu. Aja digepuki neh ya. Nggih, siap Pak Yai. Tapi disaduki. Lah larangane kan gepuk. Iku berarti santri bodoh ya ngono kuwi. Wong gepuke ora oleh apa meneh nyaduk kan gitu. Jadi semarah-marahnya suami itu tidak boleh memukul wajah. Ya, gepuken bokonge ngono ae. Aja wajahe ya. Jangan memukul wajah. Wala tukabih, dan jangan menjelek-jelekan kamu suami. Ya termasuk isi kebun binatang, wong wedok bedes ngono. Wong wedok kirik ngono. Wong wedok setan ngono. Oh, ndak boleh seperti itu. Ya. Jadi menjelek-jelekkan istrinya ndak boleh. Bojone dianggap ketek, dianggap anu ngono. Bojone ya pinter. Lah berarti selama ini ngeloni ketek sampean. Ya wisin dhewe kan. Wala tahjur, dan jangan meninggalkan kamu, ya, jangan meninggalkan kamu, ila kecuali fil baiti, di rumah. Ya. Jadi jangan meninggalkan istri kecuali di rumah. Jadi ojo ditinggal ning pinggir dalan ngono. Tukaran ning dalan misale. Gregeten tinggal ning dalan. Kuwatire ditemu karo gento-gento kuwi, garangan-garangan kuwi. Waduh malah lara kabeh. Gitu. Cukup dulu ya.